Peradaban Islam di Italia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan tayangan kami, Pesantren Virtual 9, dengan topik, Peradaban Islam di Italia. Di era kejayaan Islam, Italia pernah menjadi wilayah kekuasaan yang dibangun kaum muslimin. Peradaban Islam mulai menguasai wilayah selatan negeri Italia itu, khususnya Sicilia pada tanggal 15 Juli tahun 827 Masehi. Saat itu, Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad sedang menguasai dunia. Adalah tentara dinasti Ahlabid yang berhasil menaklukkan Sicilia dari kekuasaan Bizantium. Dinasti Ahlabid merupakan sebuah kekhalifahan Muslim Arab yang menguasai Ifriqiya meliputi Aljazair, Tunisia dan Tripoli. Untuk menaklukkan dominasi Bizantium di Sicilia, dinasti Ahlabid perkuat 10.000 pasukan infanteri, 700 pasukan berkuda, serta 100 armada kapal. Berbekal kekuatan penuh itulah, pasukan Muslim di bawah komando Asad ibnu Al-Furat, berhasil mengkandaskan kekuatan Bizantium dalam pertempuran dahsyat di dekat Mazara. Serangkaian pertempuran demi pertempuran dilalui pasukan dinasti Ahlabid, hingga akhirnya satu persatu kota di Sicilia sepenuhnya berhasil dikuasai umat Islam. Sejatinya, upaya penaklukan Italia Selatan telah dimulai sejak era Kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Ekspedisi penaklukan Sicilia oleh Kekhalifahan Umayyah terjadi pada 652 Masehi. Saat itu, Khalifah Muawiyah pertama menugaskan Muawiyah ibnu Hudaid dari suku Kindah untuk memimpin penaklukan. Namun, upaya penaklukan itu belum berhasil. Pada 669 Masehi, pasukan tentara Islam kembali menyerang Sicilia. Sebanyak 200 kapal yang bergerak dari Alexandria, Mesir menggempur kekuatan Bizantium di Sicilia. Lagi-lagi, upaya itu belum membuahkan hasil. Sejak Kekhalifahan Umayyah menguasai Afrika pada awal abad ke-8 Masehi, pasukan tentara Islam sempat berkali-kali mencoba menaklukkan kekuasaan Bizantium di Sicilia. Ekspedisi itu terjadi secara berturut-turut pada 703, 728, 729, 730, 731, 733, dan 734 Masehi. Secara resmi, kota Palermo, ibu kota Sicilia ditaklukkan umat Islam pada 831 Masehi. Sedangkan Messina dikuasai pasukan Muslim 12 tahun berikutnya. Sejak wilayah Enna berhasil direbut dari Bizantium pada 859 Masehi, provinsi Sicilia sepenuhnya berada dalam genggaman umat Islam. Di bawah kekuasaan umat Islam, Sicilia menjadi provinsi yang multi-etnis. Beragam suku dan etnis, seperti orang Sicilia, Arab, Yahudi, Barbar, Persia, Tartar, Negro, berbaur dalam toleransi dan keharmonisan. Tak ada pembantaian terhadap penduduk yang beragama Nasrani. Penduduk Sicilia yang beragama Nasrani dilindungi dan dihormati kebebasannya dalam menjalankan aktivitas peribadatan. Penguasa Muslim hanya membebankan pajak kepada penganut agama Nasrani. Hak milik dan usaha mereka dilindungi penguasa Muslim. Pun demikian terhadap warga Yahudi yang berada di kawasan kota pantai. Penguasa Muslim menghormati hak hidup dan melindungi kebebasan umat beragama lain dalam menjalankan ibadah. Sejak berada dalam kekuasaan Islam, Sicilia menjelma menjadi salah satu pusat peradaban di Eropa, setelah Cordoba. Bangunan masjid yang tersebar di seluruh kawasan Sicilia tak hanya menjadi tempat beribadah semata. Masjid-masjid itu juga berfungsi sebagai sekolah tempat bersemainya benih peradaban dan ilmu pengetahuan. Penjelajah Arab terkemuka, Ibnu Haukal menggambarkan suasana Palermo, ibu kota Sicilia yang berada di wilayah Italia Selatan pada tahun 972 Masehi sebagai kota dengan 300 masjid. Dalam catatan perjalanannya, Al-Masalik wal Mamlik, Ibnu Haukal mengaku tak pernah menemukan sebuah kota dengan jumlah masjid sebanyak itu, sekalipun luasnya 2 kali lebih besar dari Palermo. Pada saat yang sama, pelancong Muslim kondang itu juga menyaksikan kehebatan University of Palermo, sebuah perguruan tinggi Islam terkemuka di kota Palermo, Sicilia. Hampir selama 3 abad lamanya, umat Muslim di era keemasan berhasil mengibarkan bendera kejayaan dengan peradabannya yang terbilang sangat tinggi di wilayah otonomi Sicilia. Di bawah kekuasaan Islam, Sicilia memiliki universitas Islam terkemuka. Sekolah-sekolah di wilayah itu dilengkapi dengan asrama siswa dan mahasiswa. Tak heran, bila begitu banyak remaja dan anak muda dari berbagai penjuru Eropa menimba ilmu di sekolah dan universitas Islam di Sicilia. Penjelajah Muslim Ibnu Jubair, memberi sebuah kesaksian tentang kemajuan yang berhasil dicapai penguasa Muslim di Sicilia. Dalam buku perjalanannya, Ibnu Jubair melukiskan kemajuan pesat yang dicapai Palermo, ibu kota Sicilia. Palermo adalah sebuah kepulauan metropolis yang mengkombinasikan kekayaan dan kemuliaan. Sebuah kota kuno yang elegan, papar Ibnu Jubair. Bahasa Arab pun menjadi bahasa pengantar masyarakat Sicilia. Ibnu Jubair menyaksikan wanita dan pria Kristen pun sehari-hari berbicara dengan bahasa Arab.
Kehadiran Islam di Sicilia seakan menjadi berkah bagi masyarakatnya. Perekonomian Sicilia menggeliat setelah berada dalam kekuasaan umat Islam. Industri tekstil tumbuh pesat di era kejayaan Islam di salah satu wilayah otonomi negeri Spaghetti itu. Industri kerajinan pun tumbuh dan berkembang pada saat itu. Kehadiran Islam di tanah Sicilia juga memberi pengaruh yang besar terhadap bidang pertanian. Para petani dan sarjana Muslim memperkenalkan teknik-teknik baru pertanian serta benih tanaman yang unggul. Akibatnya, roda perekonomian ekonomi lokal bergerak begitu cepat. Buah jeruk merupakan komoditas agrobisnis terkemuka yang dihasilkan para petani Sicilia. Penguasa Islam juga memperkenalkan dan mengembangkan saluran irigasi di wilayah itu. Teknologi pertanian yang diwariskan umat Islam itu tetap digunakan masyarakat Sicilia, sekalipun umat Islam tak lagi berkuasa di wilayah itu. Periode kekuasaan Islam di Sicilia merupakan tahap awal revolusi perdagangan di abad pertengahan. Pada era itulah masyarakat Sicilia merasakan kemakmuran dalam pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Akhir abad ke-10 Masehi, sejarawan bernama Udovic menjelaskan betapa Sicilia telah menjelma menjadi pusat perdagangan di dunia Mediterania. Kawasan itu bersama Tunisia menjadi persimpangan rute perdagangan. Kafilah dari Sijili Masa, selatan Maroko membawa beragam komoditas dari Afrika dan Maroko untuk dijual ke Palermo dan Mazara. Sicilia menjadi jembatan perdagangan antara Muslim di timur dengan Muslim di barat. Bahkan, pada akhir abad ke-10 Masehi, Sicilia menjadi produsen utama kain sutera. Pada era itu, Sicilia sudah mulai menggunakan koin emas atau rubaya yang bernilai 1/4 dinar. Mata uang itu sungguh bernilai di kota-kota perdagangan lain seperti Mesir, Suriah dan Palestina. Sayangnya, kekuasaan umat Islam di Sicilia harus berakhir pada tahun 1061 Masehi. Kekuatan umat Islam yang lemah dimanfaatkan bangsa Normandia. Sejak itu, dominasi Islam pun lenyap dari bumi Sicilia. Meski begitu pengaruh dan peradaban yang diwariskannya masih tetap bertahan hingga sekarang. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.